Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama saya Anis Lutfiani, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi seputar pendidikan dengan judul Proses Inovasi dan Difusi Pendidikan pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Perlu diketahui bahwa proses inovasi dan difusi pendidikan merupakan dua hal yang sangat penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Inovasi pendidikan itu berarti mengembangkan metode dan pendekatan baru dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Sedangkan difusi pendidikan itu artinya penyebaran dan penerimaan inovasi pendidikan yang baru di lingkungan pendidikan. Inovasi pendidikan ini dapat meliputi pengembangan kurikulum baru, penggunaan teknologi pendidikan, pendekatan pembelajaran yang lebih kolaboratif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses inovasi pendidikan dapat terjadi melalui berbagai tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pengembangan ide. Yang ketiga, uji coba. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, implementasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan merupakan tahap awal dalam proses inovasi pendidikan. Pada tahap ini, kita mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang perlu diatasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan ide. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, tahap berikutnya adalah mengembangkan ide atau konsep inovasi pendidikan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, uji coba. Setelah ide inovasi pendidikan dikembangkan, langkah selanjutnya adalah uji coba inovasi pendidikan tersebut. Uji coba dapat dilakukan pada tingkat kecil terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah tahap untuk mengevaluasi hasil dari uji coba inovasi pendidikan tersebut. Dalam tahap ini, kita mengevaluasi apakah inovasi pendidikan tersebut efektif dalam memecahkan masalah yang diidentifikasi pada tahap pertama. Yang kelima, implementasi. Jika inovasi pendidikan telah terbukti efektif melalui uji coba dan evaluasi, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya inovasi pendidikan tersebut secara lebih luas. Selanjutnya, difusi pendidikan adalah proses penyebaran dan penerimaan inovasi pendidikan yang baru di lingkungan pendidikan. Nah, difusi pendidikan ini dapat terjadi melalui banyak cara, seperti melalui pelatihan guru, seminar atau konferensi, atau penggunaan media sosial. Kemudian, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi difusi pendidikan, di antaranya yang pertama komunikasi. Komunikasi yang efektif dan jelas tentang inovasi pendidikan baru sangat penting untuk mempercepat difusi. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh para pengguna pendidikan seperti guru dan orang tua akan mempengaruhi tingkat penerimaan inovasi pendidikan tersebut. Yang ketiga, keuntungan. Kemampuan inovasi pendidikan baru dalam memberikan manfaat atau keuntungan bagi siswa, guru, atau lembaga pendidikan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dari inovasi pendidikan yang baru tersebut. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan infrastruktur sangat penting untuk memfasilitasi difusi inovasi pendidikan. Selanjutnya ada beberapa strategi untuk meningkatkan difusi pendidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pelatihan guru. Yang kedua, pembentukan jaringan. Kedua langkah ini merupakan strategi seperti pelatihan guru tentang inovasi pendidikan baru dan penggunaannya di kelas, pembentukan jaringan atau komunitas, dan dukungan dari lembaga pendidikan ini dapat membantu meningkatkan difusi inovasi pendidikan. Dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan yang ada, proses inovasi dan difusi pendidikan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan terus menerapkan dan memperbaiki inovasi pendidikan yang ada, serta mengoptimalkan proses difusi. Dengan begitu, diharapkan sistem pendidikan dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi muda yang lebih berkualitas. Selanjutnya, salah satu contoh penerapan teori difusi inovasi yaitu berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK.
Hal ini dapat dilihat dari kesiapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan e-readiness untuk inovasi pembelajaran. Kesiapan tersebut mencakup kesiapan pelaksanaan pembelajaran untuk menggunakan teknologi sebagai inovasi, kesiapan peserta didik untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan strategi pembentuk dan meningkatkan tingkat e-readiness. Nah, e-readiness itu adalah ukuran kualitas infrastruktur informasi dan komunikasi teknologi suatu negara atau kemampuan para konsumen, bisnis, dan pemerintah untuk menggunakan ICT. Nah, pengukuran e-readiness ini terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama, jaringan akses, yang kedua, jaringan belajar, yang ketiga, jaringan masyarakat, yang keempat, jaringan ekonomi, dan yang kelima, jaringan kebijakan. Nah, di era digital saat ini sangat penting memiliki keterampilan TIK guna mengembangkan proses pembelajaran yang berinovasi dan berkualitas. Untuk itu, guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengintegrasikan atau memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran, terlebih lagi pada pendidikan modern saat ini. Inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan TIK adalah inovasi pembelajaran yang aktivitas pembelajarannya itu melibatkan pendayagunaan TIK untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perlu diingat bahwa keterampilan TIK itu bukan hanya sebatas pada komputer dan internet, melainkan segala jenis media informasi dan komunikasi lainnya seperti televisi, radio, kaset, audio, maupun video, dan lain-lain. Nah, dengan mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran, itu diharapkan guru dapat mengembangkan proses pembelajaran yang berinovasi dan juga berkualitas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan seputar materi proses inovasi dan difusi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.